Halo semuanya, pernah lihat grafik harga saham dan mikir, ini apaan sih kok cuma garis naik turun doang? Nah, sebenarnya setiap grafik itu punya cerita loh. Cerita tentang pertarungan sengit antara pembeli dan penjual. Di sesi kali ini, kita akan belajar bareng cara membaca cerita itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebagian besar dari kita pasti familiar banget sama yang namanya grafik garis kan? Kelihatannya simple, bersih, dan emang bagus banget buat lihat gambaran besarnya. Cara kerjanya, dia cuma ngambil satu data tiap hari, yaitu harga penutupan. Terus ditarik garis. Jadi semua drama yang terjadi di pasar seharian itu seolah-olah disaring, biar kita bisa fokus ke tren jangka panjangnya. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu cukup? Apa cerita lengkap di balik setiap titik itu? Apa yang sebenarnya disembunyiin sama garis yang kelihatannya simpel ini? Nah, ini dia poin pentingnya. Kalau kita cuma lihat harga penutupan, kita itu kehilangan sebagian besar dari teka-tekinya. Kita jadi nggak tahu hari itu harga sempat naik setinggi apa, atau sempat jatuh serendah apa, dan yang penting harga dibuka di angka berapa. Sebagai investor, kita butuh informasi yang lebih lengkap dari itu. Dan inilah solusinya. Candlestick. Gini, ada alasannya kenapa ini jadi jenis grafik paling populer. Dalam satu bentuk kecil ini, kita bisa dapat 4 informasi penting sekaligus. Bukan cuma satu ya, tapi 4. Ini benar-benar game changer. Yuk, kita bedah anatominya satu-satu. Kita mulai dari bagian yang paling kelihatan, yaitu body atau badannya. Bagian kotak yang tebel ini adalah inti ceritanya. Dia nunjukin jarak antara harga pembukaan dan harga penutupan hari itu. Oke, terus ada garis-garis tipis di atas dan bawahnya kan? Nah, itu namanya sumbu atau wick. Ini nih yang seru. Sumbu ini nunjukin pergerakan harga yang paling ekstrim hari itu, seberapa tinggi puncaknya, dan sedalam apa lembahnya. Ini adalah drama pasar yang gak bakal pernah kita lihat di grafik garis. Oke, sekarang kita gabungin semuanya ya, biar kebayang. Lihat deh, ini candle ijo atau biasa disebut bullish. Ini kejadiannya kalau harga penutupan itu lebih tinggi dari harga pembukaan. Coba bayangin ya, harga buka di $95, sempat turun ke 90, terus naik gila-gilaan sampai 101 dan akhirnya ditutup di $100. Nah, karena harga tutupnya, yaitu 100, lebih tinggi dari harga bukanya, 95, badannya jadi ijo. Ini nandain kekuatan para pembeli. Nah, kebalikannya ini candle merah atau bearish. Logikanya sama persis, cuma dibalik aja. Ini terjadi kalau harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan. Artinya, penjual lebih berkuasa hari itu. Mereka berhasil menekan harga turun. Oke, dengerin baik-baik ya, karena sekarang kita masuk ke konsep yang penting banget dan sering bikin pemula salah kaprah, yaitu warna candle itu relatif. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba kita bayangin skenario ini ya. Kemarin, harga saham ditutup kuat di $120. Tapi semalam ada berita jelek. Akibatnya, pagi ini harga dibuka anjlok, jauh di bawah di angka $95. Tapi, sepanjang hari, para pembeli nggak nyerah. Mereka berjuang keras dan berhasil dorong harganya naik lagi sampai ditutup di $100. Nah, coba tebak hasilnya gimana? Candle hari ini warnanya hijau. Kaget kan? Walaupun harganya jelas-jelas turun dari $120 kemarin, candle hari ini tetap hijau. Kenapa bisa gitu? Ingat, karena warna candle itu hanya membandingkan harga buka dan tutup di hari yang sama, bukan sama hari kemarin. Ini poin krusial banget buat diingat. Oke, kita udah ngerti bagian-bagiannya. Sekarang, kita naik level ke bagian interpretasi. Karena ternyata bentuk candle itu sendiri bisa cerita banyak loh tentang pertarungan sentimen di pasar. Dan tabel ini ngejelasinnya dengan bagus banget. Coba lihat di kiri, candle hijau penuh, solid, itu nunjukin kekuatan, pembeli benar-benar pegang kendali. Terus yang di tengah, ada sumbu panjang di atasnya. Ini nunjukin kelemahan. Pembeli sempat coba dorong harga naik, tapi penjual lebih kuat dan berhasil menekan harganya turun lagi. Nah yang di kanan ini unik, namanya doji. Perhatiin deh, badannya tipis banget. Ini artinya harga buka dan tutupnya itu hampir sama. Ini nunjukin keraguan total di pasar. Pertarungannya seimbang, nggak ada yang menang. Oh iya, satu tips cepat lagi. Kalau mau tahu seberapa liar pergerakan harga hari itu, lihat aja panjang sumbunya. Sumbu yang panjang, mau di atas atau di bawah, itu tanda pasti kalau hari itu volatilitasnya tinggi banget atau pergerakan harganya lagi nggak stabil.
Oke, candlestick emang paling populer. Tapi ada juga opsi lain yang perlu kita tahu, walau mungkin nggak sesering itu kita lihat. Namanya grafik batang atau bar chart. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya langsung. Keduanya itu nampilin data yang persis sama kok. Open, high, low, close. Cuma cara nampilinnya aja yang beda. Di grafik batang, garis vertikal itu nunjukin rentang harga tertinggi dan terendah. Terus, garis horizontal kecil di kiri itu harga buka, dan yang di kanan itu harga tutup. Jadi, bagus mana dong? Jujur, ini soal selera aja. Keunggulan candlestick itu visualnya enak banget dilihat, warnanya langsung ngasih tahu sentimen pasar. Minusnya, karena badannya tebal, jadi datanya nggak bisa muat banyak di satu layar. Nah, kalau grafik batang, dia lebih ramping, jadi kita bisa lihat lebih banyak histori harga ke belakang. Tapi ya gitu, buat sebagian orang mungkin awalnya kelihatan kurang intuitif. Nah, ini ada fakta menarik. Beberapa trader pro itu sengaja loh pakai grafik batang dengan warna yang sama. Kenapa? Biar mereka nggak terpengaruh secara emosional sama lautan merah atau lautan hijau. Jadi mereka bisa fokus murni ke bentuk dan polanya aja. Cukup cerdas ya strateginya. Oke, setelah kita bahas satu-satu, sekarang waktunya kita gabungin semua potongan puzzle ini buat lihat gambaran besarnya. Nah, inilah dia rangkuman dari semuanya. 3 jenis grafik, tapi datanya sama persis. Grafik garis cuma nunjukin tren umum, tapi nyembunyiin semua drama harian. Grafik batang, dia ngasih lihat rentang pergerakan dan volatilitasnya. Dan terakhir, grafik candlestick yang paling lengkap menceritakan kisah sentimen harian lewat warna dan bentuknya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kalau pakai grafik garis, kita cuma lihat hasil akhirnya aja. Tapi dengan candlestick, kita bisa nonton pertarungannya. Pertarungan antara pembeli dan penjual setiap hari. Konteks inilah yang gak bakal kita dapat dari grafik garis biasa. Dan ini semua baru permulaan loh. Nanti kalau kalian udah terbiasa, kalian bakal sadar kalau candle-candle ini seringkali membentuk pola tertentu seiring waktu. Nah, pola-pola inilah yang sering dipakai para analis buat cari petunjuk. Kira-kira harga bakal bergerak kemana selanjutnya? Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling seru dan paling penting. Giliran kalian buat coba langsung dan baca ceritanya sendiri. Jadi, apa yang harus dilakuin sekarang? Gampang banget. Coba deh buka aplikasi trading atau charting favorit kalian. Pilih saham apa aja, bebas. Terus arahin aja kursor mouse ke salah satu candle. Nanti kan muncul tuh data open, high, low, close-nya. Coba deh ceritain ke diri sendiri apa yang terjadi hari itu. Tujuannya bukan buat ngapalin, tapi buat mulai ngubah cara pandang kalian. Biar nggak lagi lihat grafik sebagai garis yang bikin pusing, tapi sebagai kumpulan cerita-cerita harian yang menarik. Selamat mencoba!